kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ini Pak. Pertama tadi saya sudah mendengar paparan dari PT Perindo, Perikanan Indonesia. Udah panjang lebar saya mendengar yang disampaikan Pak Direksinya, Dirutnya. Di sini saya ingin mempertanyakan Pak, selaku anggota Dewan DPR Wakil Rakyat. Perindo adalah perusahaan perseroan yang bergerak di bidang perikanan dan perdagangan. Kita ketahui bersama, laut kita adalah yang banyak ikannya, Pak, terbesar, apalagi yang tadi di Maluku dan di wilayah Maluku, Kalimantan, dan Papua. Yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa dengan core bisnis Bapak yang penangkapan ikan dan perdagangan, tapi dari kinerja keuangan ini Pak, yang saya lihat, cuman hanya mendapatkan laba 9 miliar ya Pak ya? Ya, per tahun Pak ya? Ini kan tidak pantas Pak gitu. Ada yang salah ini Pak. Sementara Pak ya, kapal-kapal dari Tiongkok dulu masa periode yang lalu, menteri yang lalu, sampai banyak diledakkan ya, dibom karena banyaknya ikan yang ada di laut kita Pak gitu. Jadi Bapak ini saya pikir kurang ini dalam hal memanajemen perusahaan Pak. Apa yang mau diandalkan kalau hanya mendapat 9 miliar per tahun Pak? Lalu negara mau dapat apa ini Pak? Dividennya, pajaknya untuk negara mana gitu. Ini kan nggak pantas gitu Pak, saya lihatnya gitu. Karena negara butuh BUMN-BUMN yang bisa menggerakkan kinerja negara ini Pak, dari sektor segala sisi, infrastrukturnya, dari keuangan PNS-nya dan aparaturnya. Jadi kalau seperti ini nih belum layak ini kawan-kawan pimpinan semua. Ini memang tergolong kayak kalau kita bilang sakit lah ini Pak. 9 juta per tahun berarti berapa per bulan? Dengan pendapatan 268 miliar ya Pak ya. Pendapatannya 268 miliar, tapi setelah di laba kotor jadi 55 miliar, laba usahanya 18 miliar. Setelah dihitung EBITDA tinggal 9, dikurangi biaya-biaya lain, Pak. Kenapa setelah pendapatan 268 miliar, turunnya kok terlalu jauh, Pak, di laporan keuangan? Pertama, Bapak buat 55 miliar sisanya, laba kotor. Lalu Bapak turunkan lagi, laba usahanya tinggal 18 miliar. Dan terakhirnya Bapak EBITDA-kan lagi, dikurangi pengeluaran lain-lain, tinggallah 9, Pak. Ini kan terlalu jauh, Pak. Sepertinya, maaf ya, Pak, dugaan saya ini laporan keuangan ini ditukangi gitu ini. Nggak real ini, Pak. Nggak seperti ini, Pak. Bapak sendiri kalau punya perusahaan atau kerja di perusahaan swasta, yang seperti ini pantas nggak? Pasti bos besarnya marah-marah, Pak. Saya nggak yakin, Pak, dengan kinerja keuangan dan laporan keuangan seperti ini. Jadi, saya menyampaikan pendapat saya tentang kinerja keuangan Bapak-Bapak semua. Kawan-kawan tadi tentang teknis gitu. Jadi ini Pak, pimpinan dan kawan-kawan, ini tidak layak sebenarnya untuk kita bahas ini Pak. Memalukan. Kalau BUMD di tingkat desa atau kabupaten aja mungkin bisa mendapat 6-8 miliar Pak per tahun gitu. Ini sekelas negara Pak gitu. Negara yang BUMD gitu. Ini mengecewakan Pak gitu, karena Bapak punya negara tinggal lautnya itu diterobos kemanapun bisa Bapak masukin, karena memang labelnya milik negara, tapi ini ternyata hanya seperti ini gitu. Ini Pak yang saya lihat dari Perindo yang saya pikir belum pantas diteruskan ini, harus ada dari BPA yang akan
melikuidasi atau bagaimana. Kemudian yang kedua Pak, saya mendengar tadi dari Berdikari Pak. Berdikari ini juga saya lihat laporan keuangannya pendapatannya 1,7 triliun Pak. Besar gitu kan, laporan pendapatannya. Lalu Bapak buat juga di laba usaha setelah pendapatan Pak, tinggal 36 miliar ya Pak. Iya Pak Dirut ya. Kenapa begitu jauh Pak? Dari pendapatan perusahaan langsung turun anjlok ke 36 miliar. Bagaimana rinciannya gitu Pak? Lalu tinggal laba bersihnya 24 miliar Bapak buat di laporan keuangan ini. Dari pendapatan 1,7 triliun, disisakan laba usaha 36 M, disisakan lagi bersih setelah pajak tinggal 24 miliar habis. Jadi negara dapat apa Pak? Gitu. Rakyat dapat apa? Bapak mungkin dapat tantim, gaji, dan fasilitas. Tapi ini negara dapat apa? Gitu. Sumpah Bapak di jabatan itu kan ada untuk apa Bapak di sini gitu. Ini tidak pas gitu Pak. Bapak jelaskan secara lisan dan tertulis nanti Pak. Itu. Jadi jangan nanti ini hanya pendapatan laba usahanya PT Berdikari Persero untuk maafnya memperkaya diri direksi dan jajarannya. Nah ini rakyat pasti bisa marah Pak. Ini nggak pantas Pak, asetnya aja 1,1 triliun, pendapatannya 1,7 triliun, masa tinggal 24 miliar setahun. Nggak pantas Pak itu, ngarang-ngarang itu kalau saya bilang. Kemudian PT Garam juga Pak, yang dapatnya 6 miliar ini. 6 miliar. Pendapatannya tadi Bapak buat 209 miliar. Beban usaha 50. Laba usahanya tinggal 6 miliar. Kayak disulap Pak. Kayak balon itu dikempeskan set gitu. Kayak disulap Pak, main sulap di sirkus gitu. Kalau Bapak cerita teknis tadi kalori-kalori mineral itu urusan Bapak. Tapi negara butuh uang untuk mencuplai kinerja negara Pak. Ya kan gitu. Bapak urusan berapa mineral urusan Bapak itu. Yang penting dividen untuk negara mana? Pajak untuk negara berapa? Kalau Bapak bisa jelaskan, untuk saya sekian ratus juta per tahun. Saya dapat mobil, dapat rumah, dapat tantim. Kan. Tapi untuk negara nggak ada Pak. Kalau itu kami protes. Nah, itu. Fungsi pengawasan kami harus kami laksanakan Pak. Tidak pantas juga ini Pak. Sakit ini saya pikir. BUMD sakit ini. Dan yang terakhir Pak, Batara, Barata apa Batara ini? Ini Pak, saya ingat yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, bahwasannya kerjaan yang di bawah 14 miliar harusnya diserahkan oleh UMKM, Pak. Bapak pernah dengar kan? Pernah dengar nggak itu edarannya? Artinya apa? Artinya kita memberi kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah, Pak. Rakyat di kabupaten, rakyat di provinsi gitu. Levelnya itu levelnya rakyat bawah lah Pak, pengusaha kecil, menengah. Ini yang saya lihat Pak, Pak Barata ini, Batara Pak Barata ini, Barata, Bapak ngerjain 10 M, 6 miliar, 0,2 miliar itu 200 juta ya Pak? 200 juta masa dikerjai Bapak PL? Mana pantas ini Pak? 0,4 miliar, 400 juta, dikerjai sama sekelas perseroan. Habislah untuk profesional Bapak untuk meninjau saja itu. Nggak pantas ini Pak. 200 juta, Bapak dapat 15%. Berapa itu Pak? 30 juta ya Pak. Apa pantas itu sekelas Barata mengambil proyek sekecil itu gitu. Nah ini dipikirkan Pak. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ini memang status Bapak penanganan oleh PPA, artinya sakit Pak. Tapi yang kalau mau sembuh ya jangan yang nggak waras juga kita Pak. Ngambilin kerjaan 200, 400 juta, 1 miliar. Habis untuk uang makan minum Bapak itu sama gaji Bapak. Itu Pak pimpinan, saya pikir ini yang kita undang rapat adalah BUM Perseroan yang mungkin banyak kendala dan permasalahan di pengelolaannya.
Tapi kalau saya bisa ngasih pandangan Bapak-Bapak direksi yang baru ini juga, kalau tidak ada perubahan dalam 1-2 tahun, artinya Bapak punya penilaian kinerja sama yang direksi dulu, Pak. Artinya kita harus bisa merekomendasikan kepada kementerian pimpinan agar bisa dievaluasi pimpinan. Kalau tidak ya sama saja kita rapat bohong-bohongan. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.